Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meila Sari Cita Prawaja, mahasiswa S2 Manajemen Logistik, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Saat ini saya mencoba untuk menjelaskan jawaban dari asesmen tengah semester mata kuliah kepabeanan dan ekspor-impor dengan dosen Ibu Dr. Safrianita STMT. Baik, segera kita mulai saja. Soal ATS yang diberikan adalah sebagaimana yang muncul di layar. Jawaban akan saya jelaskan sebagai berikut. Soal nomor 1, prosedur ekspor salah satu jenis furniture. Saat ini saya mencoba untuk menjelaskan prosedur ekspor dari lemari dapur kayu. Prosedur awal adalah legalitas usaha dari perusahaan yang akan mengekspor lemari dapur kayu tersebut. Perusahaan harus memiliki dokumen legal seperti NIB, SIUP, TDP, NPWP, dan lainnya. Untuk persiapan produk, produk harus dibuat sesuai dengan standar dan sesuai juga dengan pesanan bayar. Memiliki sertifikat SVLK dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu sebagai bukti legalitas bahan dari lemari itu, yaitu bahan bakunya kayu. Setelah itu adalah dokumen ekspor, di antaranya adalah invoice, packing list, bill of landing atau airway bill, surat keterangan asal atau COO, pemberitahuan ekspor barang PEB, dan SVLK atau fee legal yang wajib untuk ekspor kayu olahan. Setelah itu kita proses kepabeanan, input dokumen ekspor ke sistem INSW untuk mengenerate PEB atau pemberitahuan ekspor barang, custom clearance di bea cukai, inspeksi fisik jika diperlukan, dan untuk mendapatkan NPE atau nota persetujuan ekspor. Setelah itu kita lakukan pengiriman barang, barang dikemas, dimasukkan ke dalam kontainer atau stuffing, lalu dikirim ke pelabuhan. Karena barang ini akan kita ekspor melalui kapal atau barang dikapalkan, lakukan pelacakan pengiriman dan dokumentasinya. Setelah itu, proses pembayaran di mana transaksi dilakukan berdasarkan kontrak. Bisa melalui letter of credit, transfer, dan lainnya, dan pastikan pembayaran sudah masuk ke rekening eksportir. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah berdasarkan soal nomor 1. Jelaskan kategori barang ekspor tersebut, pos tarif atau HS, dan sebutkan satu negara tujuan ekspornya. Baik, kategori barang ekspor tersebut adalah furniture atau mebel kayu. Subkategorinya adalah furniture untuk dapur, dan jenisnya adalah lemari dapur atau kitchen cabinet. Untuk pos tarif atau HS, HS code-nya adalah 9403.40, di mana kode 9403 itu mencakup perabotan dan bagian-bagiannya, sedangkan kode 4040-nya adalah spesifik untuk perabotan kayu yang digunakan di dapur. Deskripsinya dari kode tersebut adalah kitchen furniture wooden, yaitu furniture atau mebel dapur dari kayu. Negara tujuan adalah Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat merupakan salah satu pasar ekspor mebel kayu yang penting, bahkan menjadi tujuan utama ekspor mebel Indonesia yang menyerap sebagian besar ekspor mebel Indonesia mencapai sekitar 70-80% dari total ekspor. Untuk soal nomor 3, jika kapal terlambat datang 2 hari dari jadwal yang seharusnya, pihak mana yang harus bertanggung jawab? Bagaimana solusi yang diberikan? Baik, ini tergantung dari perlakuan pengiriman.
Apabila perlakuan pengirimannya itu berdasarkan free on board atau FOB, tanggung jawab berpindah ke pembeli saat barang sudah di atas kapal. Jika keterlambatan terjadi sebelum barang naik kapal, maka penjual atau eksportirlah yang bertanggung jawab. Jika keterlambatan terjadi karena kapal dari pihak shipping line, maka penjual dapat membuktikan bahwa keterlambatan bukan kesalahannya atau force majeure atau delay operasional pelayaran. Dalam hal ini, shipping line lah yang menjadi pihak yang bertanggung jawab secara teknis. Apabila perlakuannya adalah CIF, CFR atau Cost, Insurance and Freight atau Cost and Freight, itu penjual mengatur pengapalan sampai dengan pelabuhan tujuan. Maka penjual lah yang bertanggung jawab atas jadwal kapal termasuk keterlambatan kecuali disebabkan oleh force majeure. Dan apabila mengikuti shipping line, maka shipping line bisa dimintai pertanggungjawaban jika ada perjanjian waktu atau jadwal tetap dalam kontrak, misalkan time bound shipment. Biasanya shipping line mencantumkan klausul estimated time of arrival atau ETA dan menolak kompensasi atas keterlambatan umum. Baik, nomor 4 selanjutnya. Oh ya, solusinya. Untuk nomor 3 yaitu solusinya. Jika terjadi keterlambatan, solusi awal adalah satu, komunikasi dengan pembeli. Komunikasikan secara terbuka terkait keterlambatan kepada buyer, berikan notifikasi resmi dan kronologi keterlambatan. Setelah itu, lakukan juga komunikasi dengan ekspedisi atau forwarder. Pastikan kita update secara berkala perkiraan kapan kiriman akan sampai. Kita lakukan klarifikasi dan cek kontrak, yaitu melakukan pemeriksaan kembali atas kontrak, apakah ada jaminan waktu atau garansi shipment-nya. Yang keempat adalah kita mitigasi kerugian. Negosiasi ganti rugi jika dalam kontrak ada klausul penalti. Jika tidak, kita bahas dalam kerangka goodwill atau renegosiasi jangka panjang. Lakukan juga evaluasi terhadap pihak ekspedisi. Evaluasi performa shipping line misalkan. Pertimbangkan menggunakan forwarder yang menyediakan layanan garansi schedule atau perjanjian SLA, yaitu Service Level Agreement. Juga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, menggunakan asuransi pengangkutan. Kita pastikan pengiriman yang diasuransikan untuk risiko kerusakan dan keterlambatan. Delay coverage jika tersedia. Selanjutnya, soal nomor 4 adalah PT Sisa Jadi Kaya adalah perusahaan yang mengumpulkan berbagai barang bekas untuk didaur ulang. Dalam rangka uji coba, perusahaan melebur logam-logam dari sisa aluminium yang kemudian dicetak menjadi pintu kamar mandi. Apabila pintu tersebut diekspor, maka perusahaan dapat menggunakan origin kriteria apa? Jelaskan sesuai dengan teori. Baik, di sini jika PT Sisa Jadi Kaya mengekspor pintu kamar mandi hasil dari daur ulang sisa aluminium, maka untuk keperluan penentuan asal barang ekspor atau originnya, perusahaan dapat menggunakan origin kriteria, wholly obtained of proceed, WO atau substantial transformation, tergantung pada aturan asal atau rules of origin dalam perjanjian dagang yang digunakan. Baik, namun dalam konteks barang daur ulang, kriteria yang paling relevan adalah kriteria A, wholly obtained of proceed. Menurut teori, asal barang dalam perjanjian perdagangan internasional, misalkan ATIGA, GSP, API, dan lain sebagainya, barang dikatakan wholly obtained or proceed, WO, jika seluruhnya diperoleh atau diproduksi di suatu negara tanpa mengandung komponen asing. Namun, produk daur ulang dari limbah atau scrap lokal dapat dikategorikan sebagai wholly proceed jika bahan bekas tersebut berasal dan diolah seluruhnya di dalam negeri atau di Indonesia. Dan juga untuk kriteria apabila masuk kriteria B, yaitu jika ada bahan scrap dari luar negeri, maka pintu kamar mandi hasil peleburan bisa dianggap berasal dari Indonesia. Jika terjadi transformasi substansial,
Dengan pendekatan change in tariff heading, HS code produk akhir pintu berbeda dengan HS code bahan atau scrap aluminium. Dan regional value content atau RVC, kandungan lokal melebihi batas minimum biasanya 40%. Baik, demikian penjelasan dari asesmen tengah semester saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.